Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Taufik Hidayat, kelas PNS 5A, NIM 1903614. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan dalam UTS kali ini dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Jasmani. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gerak. Gerak merupakan proses perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, perpindahan posisi atau tempat biasanya mempunyai acuan tertentu. Acuan ini adalah titik atau posisi awal suatu benda ataupun orang gitu. Kemudian jika seseorang berpindah dari posisi acuan, maka itu dikatakan bergerak. Nah, proses gerak terjadi karena koordinasi serta tugas beberapa organ tubuh, yang mana otak, otot, kemudian saraf, sehingga gerakan yang dihasilkan itu menjadi baik gitu tanpa disadari. Berbicara mengenai gerak, gerak itu sangat penting ya bagi khususnya kita sebagai manusia gitu, karena kita sebagai manusia memerlukan gitu gerak. Kita perlu bergerak supaya badan atau tubuh kita sehat gitu ya dengan bergerak. Apalagi pada masa sekarang gitu ya, melihat anak-anak yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gerak. Gerak merupakan proses perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, perpindahan posisi atau tempat biasanya mempunyai acuan tertentu. Acuan ini adalah titik atau posisi awal suatu benda ataupun orang gitu. Kemudian jika seseorang berpindah dari posisi acuan, maka itu dikatakan bergerak. Nah, proses gerak terjadi karena koordinasi serta tugas beberapa organ tubuh, yang mana otak, otot, kemudian saraf, sehingga gerakan yang dihasilkan itu menjadi baik gitu tanpa disadari. Berbicara mengenai gerak, gerak itu sangat penting ya bagi khususnya kita sebagai manusia gitu, karena kita sebagai manusia memerlukan gitu gerak. Kita perlu bergerak supaya badan atau tubuh kita sehat gitu ya dengan bergerak. Selanjutnya mengenai pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani yaitu pendidikan yang mengajarkan mengenai aktivitas fisik itu jasmani maupun rohani, yang mana proses pendidikan jasmani itu memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan gitu dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional gitu. Nah, aktivitas jasmani untuk pendidikan jasmani ini dapat dilakukan melalui olahraga atau non olahraga. Kemudian titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Kemudian lebih khusus lagi, pendidikan jasmani berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya, misalnya hubungan dari perkembangan tubuh atau fisik dengan pikiran dan jiwanya. Selanjutnya ada konsep pendidikan jasmani. Konsep pendidikan jasmani dibagi menjadi beberapa pandangan, diantaranya yang pertama pandangan tradisional. Pandangan ini menganggap bahwa pendidikan jasmani hanya semata-mata untuk sebagai pelengkap atau penyeimbang ataupun penyelaras pendidikan rohani gitu. Kemudian yang kedua ada pandangan modern. Pandangan ini
berpendapat bahwa manusia adalah kesatuan dari berbagai bagian yang terpadu. Yang ketiga, pandangan Indonesia atau sering disebut pandangan holistik. Nah, pada pandangan ini PNJS adalah pendidikan yang mengaktualisasikan potensi aktual manusia berupa sikap, tindakan, dan karya yang diberi bentuk isi gitu dan arah menuju kebulatan pribadi sesuai dengan cita-cita kemanusiaan. Selanjutnya kedudukan pendidikan jasmani ya. Pendidikan jasmani itu sangat diperlukan di dunia anak gitu, karena pada dasarnya masa ini adalah masa bermain gitu. Seorang anak pada masa itu anak lebih suka melakukan suatu aktivitas yang bersifat permainan gitu, serta anak berpikir bahwa bermain akan lebih menyenangkan. Kemudian berkaitan dengan pendidikan bisa dikemas dalam bentuk permainan gitu, tanpa menghilangkan esensi yang menjadi indikator dalam pendidikan jasmani di sekolah dasar. Kemudian anak dengan mudah akan memahami gitu pembelajaran. Kemudian lebih membuka lagi pola pikir, merangsang anggota tubuh agar anak itu bergerak dan serta tidak membuat anak tersebut bosan gitu di dalam pembelajaran. Lanjut, yaitu mengenai makna pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani itu mempunyai makna yang sangat dalam, dimana pendidikan jasmani bukan hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran semata, tetapi bagaimana pendidikan jasmani itu dilaksanakan dengan melatih keterampilan gerak bagi anak. Yang tujuan utama pendidikan jasmani terletak pada perkembangan anak bisa selalu aktif bergerak gitu dan mencintai gerak. Nah, pada zaman sekarang itu semakin maju ya, alat teknologi semakin pesat gitu. Bisa kita lihat secara langsung siswa-siswa sekolah dasar itu sudah lebih beralih gitu ke dalam permainan online gitu, seperti Mobile Legends, PUBG kayak gitu. Nah, mereka itu jadi kurang gerak gitu dalam aktivitas jasmani. Maka sekarang anak itu lebih banyak mengeluh gitu, lebih malas dalam melakukan aktivitas gerak. Nah, jadi intinya makna pendidikan jasmani itu yaitu gerak gitu ya, sebagai unsur pokok utama dalam pendidikan jasmani, yang mana gerak tersebut merupakan perubahan posisi gitu dalam ruang terhadap bagian tubuh lainnya. Kemudian dalam pertumbuhan anak dikenal gerak dasar fundamental atau lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Fungsi dalam pendidikan jasmani. Fungsi di dalam pendidikan jasmani itu dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, aspek organik. Aspek ini diarahkan untuk menjadikan sistem tubuh menjadi lebih baik gitu. Kemudian yang kedua, aspek neuromuskuler. Aspek ini diarahkan untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan yang ada di dalam pendidikan jasmani. Kemudian yang ketiga, aspek perseptual, yaitu diarahkan untuk mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat-isyarat gitu yang ada dalam penjas. Kemudian yang keempat, ada aspek kognitif. Aspek ini diarahkan untuk menggali kemampuan dan pengetahuan dalam pendidikan jasmani. Yang kelima, ada aspek sosial. Aspek ini diarahkan untuk anak agar lebih mudah berbaur dengan orang-orang yang ada di sekitar.
baik itu di sekolah, di tetangga ataupun lingkungan lainnya. Kemudian aspek yang keenam ada aspek emosional. Aspek ini diarahkan untuk mengutamakan tanggung jawab, kemudian emosi, mengatur emosi gitu si anak dalam suatu keadaan. Selanjutnya pembahasan mengenai hakikat pendidikan jasmani, mengenai pemahaman penjas. Seperti halnya pendidikan inti yang lainnya gitu yang diajarkan di sekolah dasar, pendidikan jasmani juga merupakan suatu proses yang ikut serta berperan bagi pendidikan. Dalam hal ini tidak boleh dipandang sebelah mata gitu, karena pendidikan jasmani itu sangat berpengaruh gitu, dominan pada sisi motorik anak. Nah, kesalahan pada saat mengajari anak atau peserta didik tersebut akan sangat berpengaruh pada anak tersebut dan akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak tepat gitu. Karena pendidikan jasmani bukan hanya soal melakukan aktivitas gerak atau fisik, akan tetapi dalam setiap gerakan merupakan suatu teknik yang tidak bisa diubah dengan cara kita sendiri. Pendidikan jasmani tidak hanya berpengaruh pada sisi motorik, akan tetapi berpengaruh juga pada sisi afektif dan juga kognitif bagi anak didik. Ya, yang selanjutnya hakikat penjas mengenai kesatuan jiwa dan raga. Jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, sedangkan raga sebaliknya sesuatu yang nyata dan jelas gitu. Maka ada hubungannya perkembangan fisik dengan pikiran dan jiwa. Gerak jiwa tidak akan bisa diamati dengan panca indera, tetapi jiwa akan menjadi penggerak raga. Maka kesehatan jiwa seseorang dapat dilihat dari aktivitas motorik raga. Nah, walaupun orang yang fisiknya tidak lengkap atau cacat gitu, tetapi orang tersebut mempunyai hati dan rasa dan cinta. Nah, dan manusia dikatakan sehat ketika manusia memiliki jiwa yang sehat, karena jiwa berhubungan dengan Maha Pencipta, maka akan memiliki rasa bersyukur meskipun orang tersebut kekurangan fisik. Tidak seperti orang yang mempunyai raga yang kuat gitu tetapi jiwanya yang terganggu, maka orang tersebut akan dikatakan mengalami gangguan jiwa gitu. Nah, dalam hal ini dan dalam hal lain kita dapat mengartikan jiwa adalah kata lain sisi psikologi yang terdapat mempengaruhi cara pandang atau cara berpikir seseorang. Nah, psikologi dalam olahraga merupakan sebuah bidang atau kajian yang dapat menerapkan beberapa prinsip dalam setting olahraga yang bertujuan pada kualitas seseorang, baik siswa maupun seseorang yang merupakan bukan seorang siswa. Yang selanjutnya ada hubungan penjas, olahraga dan permainan. Penjas, olahraga dan permainan, ketiganya mempunyai keterkaitan satu sama lain ya, karena melibatkan bentuk-bentuk gerak gitu ya. Misalnya di dalam permainan kan cenderung anak lebih bersenang-senang gitu ya, rileks. Nah, di dalam permainan tersebut ada unsur olahraganya gitu, sambil misalnya anak bermain boy-boyan misalnya, itu kan sambil ada unsur olahraganya gitu, bersenang-senang tetapi ada unsur olahraganya gitu, anak bergerak, berlari gitu. Kemudian di dalam olahraga juga
kita bisa memasukkan gitu permainan di dalam olahraga tersebut. Jadi anak tersebut tidak bosan gitu di dalam olahraga. Jadi kesimpulannya, ketiga unsur tersebut berkaitan gitu ya, karena menampilkan bentuk-bentuk gerakan gitu. Selanjutnya mengenai hakikat gerak sebagai kebutuhan anak. Nah, pendidikan jasmani itu merupakan dunia anak gitu ya, dan kebutuhan anak. Di dalamnya anak dapat belajar sambil bermain gitu, bergembira melalui hasratnya untuk bergerak. Jadi anak itu sangat memerlukan gerak ya, karena supaya anak itu bisa berkembang dalam pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Kemudian pendidikan jasmani juga penting gitu ya bagi seorang anak, karena di dalamnya terdapat banyak aspek gitu yang bisa membuat anak tersebut menjadi tumbuh gitu dan berkembang. Jadi penting sekali gerak gitu ya sebagai kebutuhan anak. Mengenai landasan biologis, sosial, dan psikologis dalam pendidikan jasmani. Yang pertama, landasan biologis dalam pendidikan jasmani yaitu disiplin yang berorientasi pada tubuh. Nah, di samping itu berorientasi juga pada mental dan sosialnya. Kemudian landasan psikologis dalam pendidikan jasmani yaitu melibatkan interaksi antara guru dengan anak, kemudian anak dengan anak. Kemudian landasan sosial yaitu sebuah wahana yang sangat baik untuk proses sosialisasi. Mengenai ruang lingkup pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani memiliki ruang lingkup yang meliputi aspek-aspek permainan dan olahraga, kemudian aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, kemudian pendidikan luar sekolah, dan kesehatan. Yang selanjutnya, perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Pendidikan jasmani biasanya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan pendidikan olahraga itu merupakan kegiatan di luar pendidikan yang mengarah pada peningkatan prestasi melalui pertandingan ataupun perlombaan. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.